Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Nuraini di pertemuan ke-10. Di sini saya akan membahas terkait analisis kemampuan proses dan penilaian performa produksi. Simak untuk slide selanjutnya. Pertama, di sini saya akan membahas terkait paradigma penilaian performa sistem produksi terintegrasi, di mana penilaian performa produksi secara sistematis merupakan kompetisi inti yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas manufaktur berjalan sesuai dengan parameter efektivitas, dan kualitas yang ditetapkan. Performa produksi tidak lagi hanya dipahami sebagai volume output semata, melainkan sebuah integrasi antara optimalisasi sumber daya dan juga konsistensi kualitas produk yang dihasilkan. Evaluasi sistem ini melibatkan penggunaan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang disingkat KPI sebagai instrumen navigasi strategis. KPI memungkinkan manajer produksi dan insinyur untuk mengidentifikasi deviasi dalam proses, menentukan akar penyebab masalah dan merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan. Implementasi KPI yang efektif harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang disiplin, mulai dari pendefinisian tujuan produksi yang spesifik, pemilihan metrik yang relevan, juga pengumpulan data yang akurat hingga pemantauan berkala untuk penyesuaian target. Yang kedua yaitu terkait struktur indikator kinerja utama KPI dalam manufaktur, di mana dalam mengukur performa sistem produksi terdapat beberapa dimensi KPI yang harus dipahami secara mendalam oleh praktisi industri. Setiap metrik memberikan wawasan unik mengenai kesehatan operasional dari perspektif yang berbeda. Di sini ada beberapa kategori KPI yang harus dipatuhi dalam struktur indikator. Yang pertama yaitu produktivitas, di mana di sini untuk mengukur efisiensi penggunaan mesin, tenaga kerja, dan bahan baku untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, di mana di sini untuk mengintegrasikan kesediaan mesin, kecepatan, dan juga kualitas produk untuk mengukur efektivitas penggunaan aset. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional, di mana mencerminkan sejauh mana fasilitas produksi digunakan dibandingkan dengan kapasitas maksimal yang tersedia. Yang keempat yaitu terkait waktu, di mana waktu total dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, siklus yang pendek meningkatkan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu terkait kualitas, di mana presentase produk yang gagal memenuhi standar kualitas dan memerlukan pengerjaan ulang atau dibuang. Selanjutnya di sini terkait kualitas, di mana rasio produk yang dikembalikan pelanggan karena cacat yang berdampak langsung biaya kualitas dan reputasi. Yang terakhir yaitu biaya, di mana total biaya produksi dibagi menjadi jumlah unit. Penurunan biaya per unit itu meningkatkan profitabilitas dan daya saing besar. Keterkaitan antara produktivitas dan juga kualitas menjadi sangat krusial. Produktivitas yang tinggi itu tanpa diiringi oleh pengendalian kualitas, di sini yang ketat hanya akan menghasilkan pemborosan dalam bentuk produk cacat. Oleh karena itu, penilaian sistematis harus mampu menyeimbangkan seluruh dimensi KPI tersebut guna untuk performa produk yang berkelanjutan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait landasan statistika analisis kemampuan proses, di mana analisis kemampuan proses atau proses capability analysis atau PCA adalah sebuah metodologi statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses produksi mampu menghasilkan produk yang memenuhi batas spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan atau standar internal. Dalam konteks penilaian performa produksi secara sistematis, KK09 PCA berfungsi sebagai indikator kapabilitas teknis dalam
dari sebuah proses yang stabil dan berada dalam kendali statistik. Selanjutnya di sini terkait konsep dasar dan parameter CP serta CPK, di mana terdapat dua parameter utama dalam analisis kapabilitas proses, yaitu CP dan CPK. Indeks CP itu mengukur potensi kapabilitas suatu proses dengan membandingkan lebar rentang spesifikasi dengan sebaran proses sebesar 6A. Indeks ini hanya berfokus pada variabilitas data dan tidak memperhitungkan apakah rata-rata proses berada di tengah target atau tidak. Di sini ada formula matematis CP ada sebagai berikut, di mana CP sama dengan USL dikurangi LSL dibagi 6A, di mana USL itu Upper Specification Limit adalah batas spesifikasi atas, sedangkan LSL itu Lower Specification Limit atau batas spesifikasi bawah, sedangkan A adalah standar deviasi sampel yang mencerminkan variasi proses. Interpretasi nilai CP memberikan gambaran tentang potensi mesin. Jika CP kurang dari 1,10 maka proses tersebut 1,0 maka proses tersebut memiliki potensi untuk menjadi mampu karena sebaran variasinya lebih cepat dan lebih kecil dari lebar toleransi yang diizinkan. Namun, CP yang tinggi tidak menjamin produk yang dihasilkan bebas cacat jika proses tersebut tidak terpusat, seperti itu. Pembahasan lanjutan di sini, untuk mengatasi keterbatasan CP digunakan indeks CPK. Indeks ini mempertimbangkan posisi rata-rata proses terhadap batas spesifikasi terdekat untuk mencerminkan kemampuan aktual proses dalam memenuhi spesifikasi. Di sini formula untuk CPK adalah nilai minimum dari dua rasio tersebut berikut. Di sini ada CPU sama dengan USL dikurangi X dibagi 3A, sedangkan CPL sama dengan X dikurangi LSL dibagi 3A. CPK sama dengan min di hubungan antara CP dan CPK di sini memberikan wawasan kritis mengenai kondisi proses. Jika CP itu sama dengan CPK, maka proses tersebut berada tepat di tengah-tengah antara USL dan juga LSL. Jika CP itu lebih tinggi dari CPK, maka proses tersebut mengalami pergeseran dari target sentral, seperti itu. Selanjutnya di sini perbedaan kapabilitas short term dan performa. Penting bagi kita untuk membedakan antara kapabilitas proses CP, CPK dan juga performa proses PP dan PPK. Perbedaan utama terletak pada periode pengumpulan data dan cara standar deviasi dihitung. CP dan CPK sering disebut sebagai kapabilitas jangka pendek yang menggunakan data dari subgrup rasional sampel yang diambil dalam waktu yang berdekatan dan hanya mempertimbangkan variasi di dalam grup. Indeks ini mengasumsikan bahwa proses stabil dan bebas dari penyebab khusus. Sebaliknya, PP dan PPK atau Process Performance Index digunakan untuk mengevaluasi performa proses dalam jangka panjang. Perhitungan standar deviasinya menggunakan seluruh kumpulan data yang mencakup pergeseran rata-rata proses dan variabilitas antar subgrup dari waktu ke waktu. PPK memberikan gambaran nyata tentang apa yang sebenarnya diterima oleh pelanggan selama periode operasional yang panjang. Di sini ada beberapa atribut terkait model ini. Yang pertama itu durasi, kedua standar, tiga kondisi proses, yang keempat tujuan. Di sini regulasi jaminan produk halal di Indonesia
transformasi dan implementasinya. Dalam industri pangan di Indonesia, penilaian performa produksi tidak hanya terbatas pada parameter fisik seperti berat bersih atau dimensi produk, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal JPH. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kewajiban sertifikasi halal telah bergeser dari sistem sukarela menjadi kewajiban hukum. Yaitu terkait alur sertifikasi halal bagi pelaku usaha, di mana proses perolehan sertifikat halal melibatkan sinergi antara pelaku usaha, regulator, auditor, dan ulama. Di mana ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu permohonan, di mana permohonan pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem elektronik si halal dengan melampirkan dokumen pendukung. Yang kedua yaitu verifikasi dokumen, di mana pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam waktu 1 hari kerja. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau audit. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Auditor memeriksa bahan baku, proses produksi, dan juga fasilitas untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi barang haram atau najis. Selanjutnya itu terkait penetapan fatwa, di mana sidang fatwa untuk menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil laporan atau LPH. Yang terakhir itu penerbitan sertifikat, di mana penerbitan sertifikat halal resmi yang berlaku selama 4 tahun sekarang berlaku selama tidak ada perubahan bahan atau proses. Bagi usaha mikro dan kecil atau UMK, pemerintah menyediakan skema self atau pernyataan pelaku usaha yang didasarkan pada standar yang ditetapkan BPJPH untuk mempermudah kepatuhan regulasi. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan pertemuan ke-10 kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.